Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Wisnu Prajamukti, NIM 2019 008 241 kelas 6A07 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan UMKM saya. Nama UMKM yang saya kunjungi adalah Wijaya Snack. Wijaya Snack sendiri beroperasi di bidang olahan daging ayam, yaitu abon. Wijaya Snack itu berada di Dusun Kerto, Pleret, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ini adalah surat keterangan izin usaha dari UMKM Wijaya Snack. Pegawai di UMKM Wijaya Snack sendiri ada 4 orang, yaitu 2 orang di bagian produksi dan 2 orang lagi di bagian pemasaran. Selanjutnya kita akan memasuki manajemen produksinya. Yang pertama, bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi siap jual. Itu yang pertama ada persiapan. Persiapan sendiri ada membeli ayam yang penyembelihannya halal di rumah pemotongan ayam bersertifikasi halal. Yang kedua ada proses produksi, yaitu ayam diproses menggunakan alat khusus untuk penggilingan abon. Dan yang ketiga ada pengemasan. Di pengemasan sendiri dimasukkan dalam plastik dan toples dengan beberapa ukuran. Yang kedua adalah bagaimana proses pengendalian produksi. Itu melihat harga bahan pokok. Saat ayam harganya turun, maka Ibu Sri akan memproduksi lebih banyak. Yang kedua, menyesuaikan permintaan pasar. Jika pasaran atau permintaan pasar naik, maka Ibu Sri akan melakukan produksi lebih banyak. Yang terakhir, jika permintaan dan penawaran stabil, maka Ibu Sri akan memproduksi dalam jumlah yang sama. Yang terakhir adalah bagaimana proses penawaran kualitas produksi, yaitu produk Wijaya Snack sudah memiliki PIRT juga label halal, maka pengawasan kualitas sangat dijaga baik dan pemilihan bahan pengolahan maupun pengemasan agar kualitas dari produk tidak menurun. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama bagaimana menetapkan jumlah kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM berdasarkan yang pertama job description atau pembagian tugas dan tanggung jawab. Itu yang pertama ada pengolahan atau produksi itu ada 2 pegawai atau 2 orang, pemasaran itu 2 orang juga. Selanjutnya adalah job description bagian produksi. Itu tugasnya adalah yang pertama mengolah ayam dari mentah hingga menjadi abon. Yang selanjutnya adalah mengemas abon dalam kemasan. Yang terakhir adalah menghitung jumlah produk jadi. Selanjutnya job description karyawan pemasaran, yaitu memasarkan produk, mengantarkan produk pada konsumen, mengawal pengiriman paket pada konsumen, dan mengirim pada Alfamart atau Indomaret. Yang kedua ada job specification atau spesifikasi pekerjaan. Itu untuk karyawan pengolahan atau bagian produksi, yaitu berdomisili di Pleret, Bantul, memiliki kemampuan memahami tentang daging dan juga bisa memasak. Yang selanjutnya untuk bagian pemasaran, yaitu berdomisili di Pleret, Bantul, bisa menggunakan smartphone atau alat elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu job rekrutmen atau syarat pekerjaan. Untuk karyawan pengolahan atau produksi, yaitu tidak menggunakan batas minimal pendidikan maupun pengalaman. Dan juga untuk pemasaran juga tidak menggunakan batas minimal pendidikan. Selanjutnya adalah job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Itu ada yang pertama hanya dengan melihat jumlah jam kerjanya, upah yang diterima, dan hasil
kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, kemudian akan dievaluasi apakah karyawan tersebut sudah bekerja dengan baik atau belum. Yang kedua yaitu bagaimana proses rekrutmen atau seleksi untuk menetapkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat, yaitu hanya dengan memberi syarat yaitu rajin mau bekerja, karena tujuan utama dibangun UMKM Wijaya Snack adalah untuk membantu masyarakat yang berdampak pandemi agar tetap mendapat pekerjaan, khususnya karyawan Ibu Sri Susanti. Jadi diharapkan juga punya rasa memiliki terhadap usaha agar tetap dapat berkembang dan mensejahterakan untuk semua pihak terkait. Ketiga adalah bagaimana menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM. Yang pertama, program kesejahteraan. Ibu Sri Susanti memberikan hadiah saat Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, pengembangan promosi. Bekerja sama dengan Alfamart dan Indomaret menggunakan media sosial seperti Facebook, IG, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberhentian karyawan. Hal ini jarang dilakukan, namun hal ini mungkin akan dilakukan jika berbentur kondisi yang sulit. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Di sini karena sebelumnya produk yang dimiliki Ibu Sri Susanti adalah 2R Batik Craft yang juga masuk dalam bagian kebutuhan sumber daya manusia di bagian fashion. Setelah terjadinya pandemi, Ibu Sri Susanti melihat peluang yang ada di mana pasok ayam yang berlimpah dan harga turun karena tidak bisa melakukan pengiriman ekspedisi juga pengiriman keluar kota, sehingga Ibu Sri Susanti membuat produk olahan seperti bahan nugget dan gelatik. Selain itu, beralih ke produk olahan kering yaitu abon yang bisa bertahan jauh lebih lama. Jadi produk yang dibuat ini juga menjadi salah satu kebutuhan dari sumber daya manusia yang memenuhi pangan, karena bukan saja dibeli untuk dikonsumsi pribadi oleh konsumen, juga sebagai bagian dari kelengkapan menu hajatan. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana melaksanakan pelatihan dan pembangunan produktivitas karyawan. Itu karena produk Wijaya Snack merupakan perpanjangan tangan dari produk sebelumnya yaitu 2R Batik Craft, maka tidak ada pelatihan, tapi Ibu Sri Susanti bersama karyawannya belajar untuk menghasilkan abon terbaik. Awal pembuatan pun ada terjadinya sangat produk atau abon yang tidak jadi karena kesalahan pengolahan. Namun dari situlah menjadi pembelajaran, juga berusaha melakukan pengembangan terhadap produk baik skill karyawan maupun alat produksinya. Yang keenam adalah bagaimana mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, yaitu UMKM Ibu Sri Susanti mengalami mutase pada saat perbuahan produksi dari 2R Batik Craft ke memproduksi abon Wijaya Snack. Walaupun usahanya tetap berjalan, namun penjualan dan permintaan menurun, maka terjadi pengalihan tugas beberapa karyawan untuk bantu memproduksi abon. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah bagaimana mengatur pensiun dan pesangonnya. Usaha yang dijalankan Ibu Sri Susanti tidak menggunakan sistem pensiun dan pesangon karena karyawannya sendiri masih merupakan karyawan harian lepas atau membutuhkan stok baru, maka membutuhkan karyawan. Sedangkan pada usaha sebelumnya 2R Batik Craft melakukan pengurangan karyawan karena tidak ada
omset yang masuk. Itu juga dikarenakan sistem perekrutan karyawan dari tetangga yang menjadi ibu rumah tangga dan membantu biaya rumah tangga. Selanjutnya adalah bagian manajemen keuangan. Itu yang pertama ada bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang biasa dilakukan oleh Ibu Sri Susanti adalah menganggarkan semua pengeluaran sebijak mungkin, berupa penentuan porsi terhadap modal bahan, pengemasan, dan pengiriman dengan perkiraan harga dan dari hasil produksi tersebut. Menghitung dan menyediakan cadangan modal sewaktu diperlukan sebagai modal tambahan produksi, juga sebagai modal rawat barang operasional. Yaitu yang pertama menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin, yang kedua mencatat semua transaksi keuangan bisnis, yang ketiga yaitu mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis, yang terakhir menyediakan dana cadangan. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan komposisi modal dan bagi hasil. Karena usaha ini bersifat saling memiliki, komposisi modalnya adalah murni dari Ibu Sri Susanti dengan pengadaan modal berkisar 5 juta untuk usaha awal. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan melihat omset penjualan setiap bulannya, karena ini adalah UMKM di mana produk yang ditawarkan hanya satu produk dengan pembelian tidak menentu. Jadi yang bagi hasil yang dilakukan adalah melihat keuntungan dari hasil penjualan. Yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan kontrol keuangan. Pengontrolan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembukuan atau mencatat semua pengeluaran maupun transaksi, menganggarkan keuangan sebijak mungkin, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, dan mengontrol dan mengawasi arus kas. Selain itu juga mengurangi resiko dari kerugian yang ada. Kemudian yang keempat ada bagaimana mengelola laba usaha. Laba usaha yang ada digunakan sebagai bagi hasil atau gaji untuk orang-orang yang ikut mengambil bagian, baik pemilik yaitu Ibu Sri Susanti sendiri juga karyawannya. Namun di samping itu ada dana cadangan dari hasil laba usaha untuk disimpan jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang selanjutnya adalah bagaimana proses investasi yang dilakukan. Investasi yang dilakukan adalah dengan investasi barang atau alat produksi, juga dengan melakukan pengembangan cita rasa atau varian dari Abon Wijaya Snack, juga berusaha untuk menghadirkan tawaran produk baru. Yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Yang pertama, bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen atau product and service. Produk yang diberikan sudah menyesuaikan standar di mana kebersihan dan komposisi dari produk terbaik. Selain itu, pengemasan yang baik dan rapi sehingga produk sampai ke tangan konsumen dengan aman. Namun kedepannya akan ada perubahan bentuk dan model kemasan lebih baik dan menarik, juga mengikuti permintaan konsumen untuk menghadirkan Abon Wijaya Snack dengan varian rasa yang berbeda. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan riset pemasaran atau marketing riset. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa usaha Abon Wijaya Snack awalnya dibangun karena dampak dari pandemi, dengan produk olahan sebelumnya sebagai tawaran yaitu bakso, nugget, dan gladek. Dalam perjalanan mencoba produksi menu baru yang yaitu abon, ternyata penjual dari abon sendiri banyak
Oleh karena itu kami berfokus pada abon. Untuk saat ini, riset yang kami peroleh adalah mengadakan produk yang lebih bervariasi, tidak saja abon original tapi juga abon dengan rasa yang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana proses distribution produk atau distribution channel. Yang pertama itu menggunakan sistem COD untuk area Bantul dan Jogja dan juga yang dekat-dekat dengan tempatnya itu. Yang kedua itu menggunakan jasa pengiriman untuk pemesanan luar kota, namun dibebankan biaya ongkir. Yang ketiga memberikan produk pada Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Yang terakhir adalah pembelian langsung di tempat UMKM. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menentukan promosi pada bisnis atau promotional decision. Untuk usaha ini sendiri melakukan beberapa promosi di beberapa event seperti pameran. Selain itu juga melakukan promosi di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana menentukan grade harga atau pricing decision. Harga yang diberikan kepada perkemasan, contohnya pada kemasan 100 gram, itu sudah menyesuaikan dan dilihat dari biaya produksi dan pengemasannya. Harga juga mengikuti permintaan dan biaya pengemasan. Contohnya jika untuk hari raya besar yang kemasannya harus toples, Ibu Sri Susanti juga menerima pesanan dalam jumlah banyak dengan pengemasan sesuai permintaan konsumen, maka harga yang akan disepakati juga. Yang terakhir adalah yang keenam, bagaimana mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan atau feedback from customer. Hal-hal yang dilakukan agar mengetahui umpan balik dari pelanggan yaitu yang pertama melakukan survei, yang kedua menanyakan kepada customer secara langsung, yang ketiga memberikan penghargaan kepada customer, yang terakhir menjaga hubungan yang baik dengan customer. Hal-hal di atas dilakukan agar kita dapat melihat umpan balik dari pelanggan dan mengetahui hal apa saja yang masih kurang atau apa yang harus diperbaiki untuk memenuhi kepuasan pelanggan, juga sebagai acuan perkembangan produk selanjutnya dan senantiasa mengetahui perkembangan baik dari permintaan pelanggan maupun zaman. Selanjutnya adalah hal yang menurut saya belum maksimal di UMKM tersebut adalah media pemasaran dan pengelolaan sumber daya manusianya itu masih kurang maksimal. Dan yang terakhir adalah hal yang menurut saya perlu ditambahkan dalam UMKM tersebut untuk menaikkan omsetnya adalah yang pertama itu menambahkan media pemasaran seperti menggunakan aplikasi Shopee, Lazada, dan bekerjasama dengan GoFood dan GrabFood dan juga pemberian promo-promo khusus. Yang kedua adalah melakukan rekrutmen tenaga pemasaran dengan beberapa kriteria yang relevan, memberikan tanggung jawab pokok terhadap satu karyawan khusus pada setiap bidang seperti ketua produksi, ketua pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah foto dokumentasi dari kelompok kami yang melakukan observasi di UMKM Wijaya Snack Abon. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.